Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Selawi, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 3 Selawi. Terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Diseminasi budaya positif itu adalah perubahan dengan pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey. Tetapi perhatian dari diseminasi positif sendiri adalah perubahan paradigma dalam kesepakatan sekolah untuk menciptakan budaya positif. Jadi kalau dahulu itu sekolah membuat aturan baku yang membuat kepala sekolah dengan guru, tetapi dengan diseminasi positif ini tidak lagi peraturan yang dibuat, tetapi dirubah menjadi kesepakatan antara siswa atau murid dengan sekolah. Perubahan antara lain adalah satu, dalam teori kontrol menghindari ketidaknyamanan hukum, itu dirubah dengan membuat kesepakatan tadi, kesepakatan antara murid dengan gurunya. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi Bapak Ibu guru yang sering memberikan penghargaan atau reward kepada murid itu sebenarnya di dalam diseminasi positif sudah tidak dianjurkan kembali, tetapi harus merubahnya, karena dengan memberikan imbalan atau penghargaan itu dapat merusak hubungan murid antar murid atau hubungan guru dengan guru akibat adanya sebuah persaingan mendapatkan penghargaan. Kemudian juga mematikan kreativitas. Maksud dari mematikan kreativitas adalah murid yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan menjadi down atau tidak percaya diri, sehingga murid tersebut akan tidak dapat berkembang. Selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai sendiri. Ini adalah memberikan kebebasan kepada murid untuk mengungkapkan rasa yang diinginkannya atau freedom. Contoh misal di sini kemarin kita ada peraturan yang menghendaki sepatu hitam semua. Tata aturan tersebut tidak melalui kesepakatan, tetapi langsung dipukul dari sekolah. Sementara sebenarnya murid menghendaki adanya kebebasan dalam mereka memakai sepatu. Nah, di sini apabila kita ingin menerapkan kesepakatan tersebut, harusnya kita mendengarkan juga pendapat dari murid. Mungkin dengan diberikan kebebasan mereka 1 hari bebas memakai sepatu, bisa hitam, bisa putih dan sebagainya. Itu menurut dari perubahan paradigma dalam diseminasi positif, karena di dalam kurikulum Merdeka sendiri aturan-aturan tidak bisa langsung ditetapkan oleh sekolah, tetapi harus melalui kesepakatan. Nah, di sini apa saja yang berubah di dalam perubahan paradigma baru? Dulu guru yang disebut sebagai pengontrol berubah menjadi fasilitator. Kemudian semua penguatan positif efektif yang bermanfaat berubah menjadi pembiasaan, seperti pembiasaan senyum sapa salam, kemudian pembiasaan yang setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu kita laksanakan, itu sudah masuk kepada pembiasaan. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan komunitas. Itu zaman dahulu kita langsung mengkritik, menjustis dan sebagainya.
Tetapi untuk saat ini berubah dengan memberikan kebebasan pendapat dan menghargai setiap hasil capaiannya. Jadi termasuk kemarin kita yang membahas Doni, kita pun harus menghargai hasil capaiannya. Ya seperti itu capaiannya. Sehingga kenapa di kurikulum 13 itu di kurikulum Merdeka tidak ada yang tinggal kelas, karena semua hasil yang didapatkan murid harus kita hargai. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu dulu guru bisa memaksa murid. Sekarang berubah dengan kesepakatan bersama. Nah, untuk menyikapi ini, Bapak Ibu ketika mau masuk ke dalam sebuah pembelajaran pada awal semester, boleh membuat kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani bersama. Kalau kesepakatan itu sudah disepakati dan ditandatangani bersama, maka tidak ada lagi yang namanya pelanggaran HAM, karena kita sudah memiliki kesepakatan. Oke, selanjutnya adalah makna disiplin. Disiplin dulu identik dengan harus nurut, sesuai dengan aturan, dan ada konsekuensinya. Tetapi di sini sudah berubah, tidak lagi adanya tekanan dengan membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Jadi di sini kembali lagi pada filosofi Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan harus selalu berpihak kepada murid. Kemudian guru itu menghamba kepada murid, dalam artian ini memfasilitasi murid, menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Dengan mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan yang pertama adalah isi dari profil pelajar Pancasila, yang di situ ada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Kemudian kebajikan selanjutnya adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, jujur, toleransi, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita buat untuk kesepakatan kelas. Dalam membuat kesepakatan kelas itu, kita harus memahami dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Yang menurut William Glasser, kebutuhan itu antara lain adalah kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, dan sebagainya. Kemudian merasa diterima di kelompoknya. Kalau murid berarti merasa diterima di sekolah, di kelas, dan di lingkungannya. Kebebasan berpendapat, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada murid-murid kita untuk berpendapat, memberikan pandangan-pandangannya yang akhirnya nanti kita susun menjadi sebuah kesepakatan. Kesenangan, tetap memberikan kesenangan kepada murid, jadi tidak menekan mereka, tetapi tetap memberikan kesenangan. Contoh misal dengan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, jadi anak-anak tidak bosan. Kemudian power atau kekuatan atau juga semangat, dengan selalu memberikan motivasi kepada murid kita. Nah, di dalam kesepakatan tersebut itu kita memiliki 5 posisi kontrol. 1 posisi penghukum, 2 posisi pembuat rasa bersalah, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Ciri dari posisi penghukum: 1,
menghardik dan bersuara keras, berarti membentak. Tidak mendengarkan alasan, maaf Bu, saya terlambat, saya tidak mendengar itu. Ini termasuk ke dalam ciri posisi penghukum. Kemudian mempermalukan, contoh, kamu tidak memakai sepatu hitam, tidak sesuai dengan aturan, lepas, kamu tidak perlu memakai sepatu sampai pembelajaran berakhir. Berarti ini mempermalukan. Menyakiti dalam bahasa verbal, mungkin dengan bahasa yang jelekit dan sebagainya. Kemudian menunjuk, posisi kita menunjuk ke murid tersebut dan menghardik, itu termasuk ke dalam kita memposisikan sebagai ciri penghukum. Nah, selama ini kemungkinan kita banyak yang masuk kepada ciri atau posisi penghukum tersebut. Kemudian adalah memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Satu, cirinya membuat murid merasa di posisi yang paling salah. Dua, guru merasa yang paling menderita. Tiga, posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Empat, merasa tidak berharga. Lima, telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Contoh misal, si Fajar, dia itu tidak menguasai matematika. Nah, di sini guru menempatkan sebagai pembuat rasa bersalah. Maka guru itu cirinya akan berkata seperti ini, Fajar, kamu tidak kasihan dengan Bu Guru. Bu Guru sudah full memberikan kamu pembelajaran, tapi kamu kenapa tidak bisa? Kamu tidak kasihan dengan orang tuamu. Nah, bahasa seperti ini itu akan membuat anak merasa bersalah dan akhirnya mengkerdilkan kreativitas mereka. Secara psikologis ini tidak bagus untuk perkembangan anak. Oke, selanjutnya adalah ciri memposisikan sebagai teman. Cirinya adalah tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Dampak positifnya, hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Dampak negatifnya, murid kurang menghargai guru, murid menjadi ketergantungan, dan murid membedakan dari guru yang lainnya. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Selanjutnya adalah ciri posisi pemantau atau pemonitor. Ini kita tetap berpenampilan yang berwibawa dengan suara datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Berarti ini posisi saat ini yang sering kita lakukan. Selanjutnya adalah ciri posisi kontrol manager. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer tadi, kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Apa sih pendekatan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya di sini adalah mengajak murid itu untuk sama-sama mengeluarkan pendapatnya untuk menyusun sebuah kesepakatan. Segitiga restitusi itu antara lain, satu, menstabilkan tindakan yang salah. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu tindakannya. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita harus mendengarkan alasan-alasan dari murid kita. Jadi tidak langsung kita menjustisnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah,
itu yang akan kita tanyakan ketika murid tadi melakukan kesalahan. Itu tadi pemaparan kami tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf bila saya dalam penyampaian banyak kesalahan dan mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.